Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita tadi membahas soal virus corona ini ya, tentang kepanikan ini. Tapi sebelum membahas itu ya, ini sudah terlanjur panik sebenarnya. Justru langkah-langkah tegas itulah yang dapat menghentikan kepanikan masyarakat mungkin ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kalau menurut Kak Syahganda, Indonesia ini sudah cukup siap tidak ya? Karena dikatakan sudah siap 100 rumah sakit. Kemudian di Batam sudah dibangun rumah sakit khusus begitu. Nah, apakah ini juga, tapi kenyataannya seperti apa kalau menurut Kak Syahganda? Ya, gini ya. Jadi kan saya ini background pertama saya itu adalah matematik ya. Saya ini sekolahnya di Geomatika, Geodesi ITB. Jadi saya ngerti betul istilah the power of exponential itu. Ya bagaimana kurva-kurva itu bermain. Jadi yang Indonesia ini tidak tahu ya, sekarang aja ini sudah kenaikannya itu selalu 100%. Ya kan dari yang sebelum yang hari ini 117 ya, 96 itu naiknya udah mulai eksponensial terus. Nah kita nggak tahu eksponensial itu kapan akhirnya. Nah padahal kalau itu tidak dilakukan aksi yang benar, ya sekarang itu dia tidak eksponensialnya nggak menjadi datar, tidak menjadi turun, jadi parabola kurva yang kemudian nurun lagi jadi landai. Seperti yang terjadi di Wuhan atau di Korea Selatan dan lain-lain. Ini berhubungan dengan layanan rumah sakit ya? Ya, itu berhubungan dengan agenda ini. Nah, kita lihat kemarin misalkan wartawan 30 wartawan istana, ya, dia datang ingin ke Rumah Sakit Persahabatan itu di-ignore, ya, tidak dilayani dengan baik. Karena tidak siap mereka katanya. Ya, katanya tidak siap, tidak ada extra bed untuk cukup. Nah, ini kan menunjukkan pemerintah per hari ini, per kemarin, ketika wartawan istana yang 30 orang itu merasa bersentuhan dengan Menteri Budi Karya, harusnya kan pemerintah sudah tahu di mana mereka diletakkan, 30 ini diangkut semua, dibawa ke Pulau Sebaru atau pulau lain, di mana di situ dibuat, di karantina kalau memang mereka tidak ada kemampuan rumah sakit untuk mentes ya secara cepat. Nah ini nggak ada tindakan. Termasuk menteri-menteri kabinet ya, karena tampaknya masih harusnya tidak beraktivitas lagi ya, karena hampir semua ikut rapat kan. Ya makanya saya bilang, kalau kita menyontoh negara maju seperti Belanda ya, itu si Mrs. Cora van Hausen ya, ketika dia kontak dengan dengan si Budi Karya di Indonesia waktu kunjungan kerajaan Belanda ke Indonesia, tanggal 10 dia kontak, dia kembali kemarin ke Belanda tanggal 14. Budi Karya itu mengumumkan dia kena, tanggal 14 itu dia langsung menyatakan mengkarantina diri, mengisolasi diri. Bagaimana di negara maju lainnya? Seperti Perdana Menteri Kanada, dia tahu istrinya kena positif corona, langsung dia bilang saya mengisolasi diri. Kita lihat di TV, bagaimana konferensi pers terakhir dari Perdana Menteri Kanada. Tidak satu pun ajudan Perdana Menteri, tidak satu pun menteri lain, tidak satu pun staf rumah tangga dan lain-lain itu mendampingi Perdana Menteri Kanada. Kalau di sini ya? Jokowi sudah jelas-jelas Jokowi itu berhubungan dengan Budi Karya, tapi Jokowi masih jalan kemana-mana didampingin oleh staf-staf. Lah bagaimana staf-staf nih kalau kena juga? Bagaimana kalau keluarganya kena? Bagaimana kalau tukang dapur istana kena? Ini kan nggak benar. Ini kan. Tapi menteri-menteri misalnya Manarva mereka semua sudah dicek gitu. Ya bukan, kan kalau kita lihat saya sebutkan tadi di Belanda lebih jago kalau ngecek itu tes itu karena alatnya mereka punya. Ya, kalau Indonesia cuma punya 10.000 PR itu untuk bantuan pengecek itu. Begitupun dia bukan dicek saja, tapi dia minta diisolasi 14 hari. Karena inkubasinya 14 hari. Inkubasinya 14 hari. Jadi menteri-menteri ini nggak boleh keluar rumah selama 14 hari. Siapa aja menteri di istana, itu semua dirjen-dirjen, pembantu-pembantu di sekretariat negara dan lain-lain, selama 14 hari, sejak tanggal 14 kemarin, sampai tanggal 24 Maret nanti, itu nggak boleh keluar rumah. Ya, itu memang Sri Mulyani sudah melakukan. Saya lihat tadi Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa dia tidak mau ketemu dengan anak buahnya. Mereka cuma pakai email dan dengan online ya. Nah, saya harap semua menteri begitu. Iya, nah meskipun saat ini tampaknya memang kurang ada koordinasi dari pusat ya, sehingga daerah melakukan sendiri-sendiri begitu, dengan misalnya Solo begitu, kemudian DKI, Surabaya, Risma mengatakan tidak akan melakukan lockdown, tapi dengan caranya masing-masingnya. Jadi kayak setiap daerah punya cara masing-masing untuk mengatasi ini. Karena kita negara hampir tidak ada negaranya
sekarang ini persis negara kehilangan kepemimpinan. Ya, jadi nggak usah bicara soal menjatuhkan Jokowi atau apa, nggak ada urusan dengan menjatuhkan Jokowi. Ya, ini sekarang urusannya nyawa orang. Contoh Anies Baswedan, tanggal 29 Februari dia mengatakan sedang melihat penyebaran terdampak corona ini, orang-orang yang punya potensi corona dan lain-lain. Ribut tanggal 1-nya marah-marah Menkes. Dia bilang Anies Baswedan jangan melangkahi, nggak benar bla bla bla. Tanggal 2 Maret pertama kali Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang infeksi corona, right? Nah, itu menunjukkan tidak ada koordinasi. Anies Baswedan bergerak terus, ya, dengan cara lembut karena Anies ini bukan orang Solo, ya. Kemudian tiba-tiba kita lihat duluan Solo, ya, yang paling lembut di Indonesia ini, wali kotanya menyatakan Solo lockdown. Ya, lockdown ini boleh perspektifnya semi lockdown atau lockdown, tapi dia lah yang pertama kali. Dia lebih berani nunjukkan nama Jokowi. Ya kan, gua beda sama lu Jokowi. Saya Solo, penguasanya saya, Rudiatmo, saya nyatakan libur sekolah. Jadi libur sekolah itu pertama kali dilakukan di Solo. Nah, kita harus apresiasi ada kepala daerah. Nah, tapi kita lihat kemudian daerah-daerah lainnya itu saling bingung. Ada yang bilang, di sini zero kasus, ya, seperti di Boyolali, ya. Kemudian ada lagi, ya saya ikut lockdown apa. Ini negara nggak jelas. Harusnya diarahkan, ya, karena sudah ada BIN sebenarnya, ya, katanya yang memonitor, bahkan sudah menghitung sebenarnya, Kak Syahkan. Katanya puncaknya puasa Mei katanya. Ya, makanya kan gini, kalau negara ini kan kalau informasi sumbernya apa? Emang BIN sumber informasi negara. Negara ini sumber informasinya itu harus lembaga-lembaga kredibel di bidang informasinya. Misalkan katakanlah kampus-kampus. Harusnya kampus-kampus yang meng-announce, ya. Misalkan potensi tadi, ahli-ahli seperti di Amerika Harvard gitu, ya. Iya, ya. Harvard, kemudian Imperial College di London. Jadi ahli epidemiologi statistik namanya. Jadi kalau BIN ini kita tanya, kamu jurusan apa, sekolahnya apa, ya kan keahlian apa? Enggak, kalau kita lihat di negara-negara maju, dia langsung menyatakan saya adalah ahli epidemiologi statistik. Atau mungkin secara senyap begitu, ya, BIN-nya sudah nanya ke kampus-kampus, mungkin dilibatkan atau tidak, saya tidak tahu, ya. Lembaga-lembaga atau ilmuwan yang ahli-ahli itu dilibatkan tidak begitu? Nah, setahu saya intelijen itu tidak pernah mengekspos. Di seluruh dunia, cuma di Indonesia aja yang intelijen ngaku Intel. Ya, kalau di Amerika dia apa nggak boleh. Seluruh negara maju itu intelijennya itu selalu di belakang, karena intelijen itu adalah produk yang dirahasiakan. Itulah nama intelijen. Kalau intelijen dia produknya terbuka ke publik, dia namanya lembaga penelitian, bukan intelijen. Ya, tapi kan Indonesia ini sebenarnya banyak orang pinter, ya, sebenarnya, kan, ya, di kampus-kampus seperti yang Kak Syahkan katakan. Ini menurut Kak Syahkan sudah dilibatkan tidak nih oleh pemerintah begitu? Ya, saya nggak tahu, per hari ini saya meragukan. Ya, saya meragukan. Ada lembaga-lembaga mengatakan juga memang kurang dilibatkan, ya, lembaga-lembaga penelitian dan lain sebagainya yang. Ya, karena saya dari ITB, ya, saya punya komunitas ITB tentunya, ya, ahli-ahli matematik ITB dalam WhatsApp grup saya, ya. Ada Profesor Saladin di situ di ITB, teman saya, satu angkatan saya, yang ahli modeling. Saya nggak melihat dia dilibatkan, ya, di matematik ITB, ya. Jadi kalau apalagi kampus lain gitu loh, ya. Jadi kalau nggak ada, ya mau gimana, orang-orang pintar ya akhirnya nggak bergerak sama sekali. Dan semuanya tampaknya terpusat di tadi itu Menkes, ya. BNPB itu sebenarnya wewenangnya apa sih nih BNPB ini? Ya, ini kan problem pokoknya gini, ketika Jokowi membentuk gugus tugas, ya, tanggal 14 kemarin dengan diketuai Doni Monardo, ya. Gugus tugas ini adalah untuk mencegah spreading daripada penyebaran daripada penyakit ini. Kemudian dibantu oleh asisten operasi TNI dan asisten operasi Kapolri. Lah, habis itu kita melihat tiap hari yang ngumumin masih Ahmad Juniarto. Loh, Ahmad Juniarto itu dia bekerja sebagai gugus tugas atau bekerja sebagai institusi lain? Nah, gini aja udah nunjukkan nggak ada koordinasi. Inilah problem. Kemarin kita lihat di TV, misalkan Gubernur Jawa Barat si Ridwan Kamil mengumumkan soal Cianjur itu. Ternyata bahwa karyawan Telkom yang di rumah sakit Cianjur itu terkena positif, bukan negatif. Kenapa ini semua orang nggak ada koordinasi? Ini problem kita. Katanya terpusat tadi itu, ya. Harus terpusat, harus komando sekarang. Kalau saya jadi Jokowi, misalkan paling tidak, Doni Monardo saya suruh ambil alih semua permainan ini.
Jadi betul-betul yang namanya saya memberikan mandat kepada Doni Monardo ya melalui Kepres atau Inpres kemarin, ya dilaksanakanlah dengan benar. Dia panggil semua gubernur, bupati, rapat semua, petakan ini. Ini kan enggak. Doni Monardo mau ngapain? Ada uang 1 triliun kata Sri Mulyani. Tapi kan kita lihat sampai per hari ini, ya semua bupati, kepala daerah, apa segala masih sendiri-sendiri. Dan di Jakarta juga kata tes juga masih bayar di sebagian rumah sakit begitu. Tes untuk mengetahui, kan katanya gratis begitu. Tapi ya mungkin ini koordinasi tadi itu yang... Bukan tes, ini 30 wartawan minta tes saja nggak dilayanin. Kok apalagi rakyat biasa, wartawan Apalagi istana. ini kita sebenarnya entah sudah terlambat atau belum ya. Karena sebenarnya masih 117 ini mudah-mudahan masih bisa. Nah tentunya ini kita harus pikirkan betul-betul ya. Jika kemudian angkanya membengkak begitu. Nah, inilah yang harus diantisipasi sebenarnya. Nanti kita juga akan membahas Kak Syaganda tentang di Jakarta sendiri bagaimana penanganannya. Selama ini ada protes ini karena Anies juga kan membatasi MRT itu. Iya, Wah malah ini jadi menumpuk pasien, malah jadi social distance-nya terganggu. Kita akan bahas saat lagi.